mempesona kehidupan kami. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya akan nama-Mu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan. Mari yang percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan, ku hidup ya Tuhan. Thank you Jesus. Berharapan
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari saja kita lagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari lebih lagi sembah Dia, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan damai. Sekali lagi, aku punya. Amin. Dan sanggup menggenapi Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dariku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Sembah di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah kemenangan wajahmu, selamanya Kau dahsyat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, selamanya Kau hebat bagiku. Yang percaya mari sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Yesus, ku sembah. Yes. Kami menyembah di tempat ini Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, dahsyat Kau Tuhan. Amin. Ku sembah. Amin. Nyata kuasa Tuhan. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, katakan amin saudara. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus yang percaya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Semoga bertahan sama-sama. Mari sore hari ini kita akan bersyukur di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik bagi kita. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur ada bagi Tuhan. Ya,
puja, kami mau bersorak tinggikan namamu. Serukan haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Tuhan sembah yang layak dipuja. Mari sebagaimana kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Marilah kita bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari saudara katakan sama-sama, segala puji syukur, segala puji syukur. Sebab hanya Yesus yang layak. Mari angkat suaramu lebih lagi. Ya, tinggikan, serukan haleluya. Amin. Sekali lagi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Ya, terima kasih Tuhan, kami mau bersorak tinggikan namamu. Katakan, Bapak Ibu Saudara, anak-anakmu bersama-sama soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kami memuji, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Amin, haleluya. Kami bersorak, soraklah, soraklah. Ya, mari lagi sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, amin. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Oh, 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 haleluya. Kita sama-sama. Sebab katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan sama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih-Mu. Tunjukkan diri Bapak dan Saudara, katakan, Kau
kita. Ayo bergandingan tangan sama-sama. Bergandingan tangan dalam kasih, berjalan dalam gerak kasih Tuhan. Katakan kanan kiri untuk belakangmu. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya percaya berkat bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mumpung masih di awal tahun ini ya, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin ya, dan sore hari ini ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, ada yang mau bersaksi. Silakan. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi. Iya, Ida yang mau bersaksi. Udah apa nih kakek ketemu ini? Iya. Halo, Bapak Ibu Saudara, ada yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan? Baik, kalau tidak, kita mau siapkan hati kita sore hari ini. Itu kita akan terima firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan bisa memberikan tanganmu, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Oh Tuhan yang baik, dalam segala perkara Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dalam segala perkara Tuhan selalu punya cara yang terbaik bagi kami. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Oh, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Mari sekalian, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, naikkan pujian ini, katakan Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Oh, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Oh, sebab itu ku lakukan semua
denganmu ku yang percaya katakan ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Hati kami percaya
turun atas hidup. Dia selalu menyertai, memberikan kepastian bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dia selalu berjalan di depan untuk membimbing saudara dan saya. Sehingga tidak ada dari satu pun saudara di tempat ini yang akan kesasar atau tidak akan terhilang. Sebab ketika Allah Immanuel, Dia yang memimpin menyertai kamu, maka engkau akan finish di tahun ini. Maka apa yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan akan Dia nyatakan.
menyertai orang-orang percaya. Semua kami di tempat ini mengalami kesembuhan. Semua kami di tempat ini terus mengalami pemulihan. Lebih daripada itu, semua kami di tempat ini mengalami breakthrough Tuhan. Kami tinggalkan tahun yang lama. Kami masuk tahun yang penuh dengan tuah yang besar. Kami masuk dalam tahun yang penuh dengan kenyataan janji yang digenapi dalam kehidupan kami. Sehingga dunia akan melihat dan dia menjadi percaya bahwa Allah yang kami sembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang bertanggung jawab atas umatnya, Allah yang memimpin sampai kepada kesudahannya itu. Kami yakin Tuhan, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih. Biar isi hati, bukan isi hati kami. Dengan kami mendengar seluruh kehidupan kami Tuhan, menjadi percaya dan kuat di dalam Engkau. Dan puji nama-Mu selama-lamanya. Berkati anak-anak di tempat ini, hati pikiran kami Tuhan berkati. Yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tangan bagi Allah. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya, tepuk tangan yang paling wah, sembuh langsung. Haleluya. Saudara, dalam Tuhan itu kepastian itu nyata. Katakan amin. Makin hari Anda mengikut Tuhan, tahun berjalan, saya mau katakan, Anda makin kuat di dalam Tuhan. Anda tidak sama seperti tahun 2023. Tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa ketika engkau benar-benar percaya, engkau benar-benar yakin, engkau benar-benar mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Maka tahun ini engkau akan mengalami sesuatu hal yang baru. Katakan amin. Kalau engkau mengerti, ada vision, ada gerakan Tuhan yang sedang berjalan, ada anugerah Tuhan yang sedang berlimpah. Jangan biasakan hidupmu hanya berjalan secara liturgis sebagai orang Kristen, tetapi mulailah mengerti, mengejar, memahami, dan belajarlah untuk bagaimana Anda mengerti untuk menerima janji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2024 ini bagi saya pribadi adalah tahun yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena tahun-tahun kemarin kita terus berdoa, bergumul. Kapan doamu dijawab Tuhan? Kapan janji Tuhan digenapi dalam hidup? Saya mau katakan tahun ini digenapi. Ya, tahun ini digenapi. Asal engkau tahu strateginya, apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus engkau persiapkan, dan engkau harus tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun ini. Maka Anda akan berada dalam kairosnya. Ketika engkau berada dalam kairosnya, maka engkau akan mendapatkan kata firman Tuhan, engkau beruntung di dalam dia. Ya, engkau tidak akan buntu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masuk tahun 2024 ini, pasti semua kita punya passion yang kuat, ya, untuk mencari Tuhan. Harapan saya seperti itu. Kita punya passion yang makin serius di dalam Tuhan. Ya, kalau tidak engkau membohongi dirimu dan keluarga. 2024 Februari kita akan pilpres. Banyak hal yang harus ditentukan. Awal tahun kita harus menentukan bagaimana sepanjang tahun ini, dan kita juga harus menentukan bagaimana pemimpin bangsa ini, dan kita juga harus menentukan bagaimana keadaan dunia. Kenapa saudara? Setiap krisis terjadi, Tuhan selalu cari orang benar. Setiap krisis terjadi, Tuhan cari orang benar. Setiap krisis terjadi, Tuhan cari saudara. Tuhan tidak cari orang-orang yang tidak mengenal Dia. Kenapa? Karena di dalam orang-orang benar ada yang namanya otoriti. Ya. Otoriti itu gunanya untuk memutuskan apa yang harus diputuskan, apa yang harus digenapi. Dia mencari orang-orang yang punya power, yang punya otoriti yang benar di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Desember kemarin kita ibadah di tempat ini, kita melantai di tempat ini. Makanya tadi saya pikir melantai, saya pakai kaos biasa aja. Kalau nggak salah saya sampaikan begini saudara, Tuhan itu akan mulai cari mana orang-orang yang sudah diberikan talenta tapi tidak mengerjakan. Tuhan akan mulai cari orang-orang yang sudah diberi kepercayaan namun tidak melakukannya. Maka dia katakan, ambil semua talenta itu, ambil semua yang ada padanya, berikan kepada yang mengerjakan. Ada ingat? Dan tahun itu sudah datang. Makanya tahun ini saudara akan melihat hal yang signifikan dalam pandangan mata jasmani ini. Orang yang berada dengan Tuhan, dia akan cepat naik. Tapi orang yang menyangkal Tuhan dalam hatinya, yang tidak mengikuti kebenaran, dia akan turun dengan drastis. Anda akan lihat. Saudara, firman itu pasti akan digenapi pada waktu Tuhan. Firman itu pasti digenapi. Saudara siap tidak siap, gereja siap tidak siap, firman digenapi. Karena Kairos itu nggak nunggu-nunggu siapapun, dia berjalan terus. Kita yang harus mengikuti. Kairos itu berjalan karena dia sedang menuju kepada kegenapan waktunya. Karena Kairos ini bukan seperti waktu kita yang muter-muter terus, nggak tahu arahnya kemana. Tapi Kairos ini punya suatu waktu nanti. Kairos ini akan berhenti. Dan disitulah kesudahan segala sesuatu tiba. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, akhir tahun saya berdoa sama Tuhan. Saya bergumul, saya hanya Tuhan, 2024 ini seperti apa Tuhan? 2024 ini apa yang harus saya sampaikan kepada orang-orang yang akan berjumpa dengan saya? Saya hamba Tuhan, saya dipanggil untuk berdoa. Apa yang harus saya sampaikan? Dalam bergumul, berdoa. Supaya apa? Supaya mendapatkan sesuatu pesan Tuhan. Saudara, ketika saya sedang berdoa, Tuhan memperlihatkan saya satu rumah. Tuhan memperlihatkan saya satu rumah. Tapi rumah itu satu lantai. Rumah itu punya dua pintu yang besar sekali, yang sama. Jadi rumah itu punya dua pintu utama yang besar. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa? Ada rumah, ada dua pintu. Saya bergumul terus saudara, sampai awal tahun. Akhirnya perjalanan pergumulan itu menghasilkan satu hasil. Karena Tuhan bilang ketika kau mencari, kau mendapatkan. Ketika kau mengetuk, kau dibukakan. Kau meminta, mendapatkan. Asal semua yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, akhirnya saya dikasih satu ayat. Coba kita baca bersama-sama. Ini adalah jawaban. 2 Samuel 7 ayat 16. Agar Anda tahu, kalau saudara percaya akan firman ini, maka firman ini akan bekerja dengan hebat. 2 Samuel 7 ayat 16. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara ganti, katakan keluarga dan kerajaanku, tahtaku ya. Saudara ganti dengan hidup saudara masing-masing. 2, 3. Keluarga dan kerajaanku akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Tahtaku akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ketika saya bertanya sama Tuhan tentang itu penglihatan, karena penglihatan itu nanti akan digenapi, akan dibukakan Tuhan melalui firman. Ya, ketika akan mendapatkan penglihatan, biarlah itu berlandaskan firman. Karena firman yang akan menjawab secara detail apa makna, apa arti semua itu.
Nah saudara, ketika saya dapatkan firman ini, saya mulai baca ya dari perikop pertamanya terus menerus. Ternyata ini jawaban dari penglihatan yang Tuhan berikan. Yang pertama, Tuhan berikan penglihatan rupa dengan 2 pintu ya. Kemudian penglihatan kedua, Tuhan memperlihatkan rumah dengan keramik yang ukurannya 30 kali 30 cm. Tiba-tiba dia membesar menjadi besar keramiknya, dan muncullah seperti motif-motif yang bagus sekali, sehingga keramik ini menjadi seperti bernilai yang mahal. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya coba cari rumah ini apa sih maksudnya. Saya coba cari, ternyata dalam bahasa Ibrani-nya saudara, rumah ini ditulis B-A-Y-I-T, Bayit. Bayit dalam bahasa Ibrani dikatakan rumah atau family, keluarga. Nah, apa 2 pintu itu saudara? Makanya ketika saya dapatkan firman ini, dikatakan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Waktu saya baca secara keseluruhan ayat ini, nanti saudara baca di rumah masing-masing. Ternyata di situ Tuhan itu berbicara kepada Daud melalui Nathan untuk menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan kepada Daud. Tuhan bicara kepada Nathan, sampaikan kepada Daud, aku akan mengokohkan keluarga dan kerajaan dan tahta. Tuhan bilang, Daud, bukan engkau akan bangun rumah bagiku, tetapi aku yang akan membangun. Karena kita tidak bisa membangun untuk Tuhan, hanya Tuhan yang mampu membangun segala sesuatu. Karena sifatnya untuk selama-lamanya. Apa yang manusia bangun itu selalu sifatnya sementara. Nah saudara, ketika Tuhan berkata seperti itu kepada Daud, maka ternyata ada 2 hal yang Tuhan jawab kepada Daud. Nah, ternyata ayat ini menjawab bahwa apa 2 pintu? 2 pintu itu adalah 2 janji Tuhan yang akan dibukakan di tahun ini. Apa yang pertama? Ketika Tuhan berkata kepada Daud, aku akan mengokohkan keluargamu. Bahkan raja-raja ini akan lahir daripada keturunan. Saudara, kerajaan Daud tidak akan kokoh kalau Tuhan tidak memberkati keturunan Daud. Usahamu tidak akan kokoh selamanya kalau Tuhan tidak memberkati keturunan. Makanya dalam janji Tuhan yang pertama, apa yang Tuhan bukakan bagi Daud untuk memperkokoh keluarganya dan kerajaan, yaitu yang pertama, Tuhan memberikan yang namanya Salomo. Dan lihat Salomo, orang yang luar biasa. Firman Tuhan katakan tidak ada orang sebelum dan sesudah Salomo yang punya hikmat diberkati luar biasa. Makanya kerajaan Daud itu diakui oleh Tuhan. Bahkan Yesus dinamakan anak Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pintu yang pertama, janji Tuhan yang akan dibukakan adalah Tuhan akan membuat berita di dalam yang family, dalam keluarga. Katakan sama-sama, Tuhan akan buat terobosan dalam keluarga. Katakan saudara. Silakan sudah berdoa bagi keluarga. Katakan, Tuhan, keluargaku tahun ini mengalami breakthrough, Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Ketika Tuhan mengokohkan satu keluarga, artinya apa? Tidak ada dari Anda yang tidak melayani Tuhan. Suami, istri, anak-anak melayani Tuhan. Suami, istri, anak-anak akan berfungsi berdasarkan panggilan masing-masing. Tidak ada pertikaian, tidak ada perceraian, tidak ada kehancuran, tidak ada kebinasaan di dalam keluarga. Tetapi keluarga akan menjadi keluarga yang produktif secara jasmani dan rohani. Engkau akan melahirkan anak-anak jasmani, engkau akan melahirkan anak-anak rohani.
keluargamu akan dipakai Tuhan menjadi keluarga yang ilahi, yang bisa menjaga nilai kebenaran sampai hari Tuhan tiba. Dan apa yang Tuhan perlihatkan soal keramik yang diperbesar, saya mau katakan, dalam keluargamu Tuhan akan memperbesar kapasitasnya. Suami imam akan diperbesar kapasitasnya, istri akan diperbesar kapasitasnya, anak-anak akan diperbesar kapasitasnya. Kenapa saudara? Karena yang saya bilang tadi, orang yang tidak mengerjakan talenta yang akan diambil diberikan kepada keluarga yang takut Tuhan, makanya Anda dikokohkan. Sebelumnya Anda hanya mengerjakan 2 talenta, itu pun Anda menghasilkan dari 2 talenta yang Anda kerjakan. Tetapi ketika Tuhan mengambil dan memberikan talenta yang lain, maka disitulah Anda itu akan berkelimpahan. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan mau memulihkan keadaan Sion, engkau seperti orang yang bermimpi. Ketika firman digenapi, engkau seperti orang bermimpi untuk menerima berkat Tuhan. Yang saya mau katakan saudara, tahun 2024 keluarga akan mengalami breakthrough. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mau katakan, tidak ada yang tidak melayani. Tidak ada suami yang tidak melayani Tuhan. Tidak ada istri yang tidak melayani Tuhan. Tidak ada anak-anak yang tidak melayani Tuhan. Dan semua keluarga orang benar hidup dalam kerukunan yang luar biasa. Kemudian firman itu katakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Apa kerajaan itu? Your kingdom. Itu bicara apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi usaha. Maka tahun 2024 ini Tuhan akan melakukan breakthrough di dalam marketplace. Bukan hanya untuk memperkaya saudara, tetapi marketplace akan dipakai Tuhan untuk penuhan yang besar. Tuhan tidak akan melipat gandakan berkat dalam marketplace terhadap orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang takut Tuhan. Anda mengerjakan 2 bagian, maka tahun ini Tuhan akan tambahkan berdasarkan kemampuan saudara. Apalagi kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu di tahun kemarin, saya mau katakan tahun ini Anda dapatkan. Karena semua ini berujung kepada penggenapan firman Tuhan saudara. Makanya saudara lihat Salomo, tidak ada orang yang diberkati seperti Salomo. Kerajaannya kokoh luar biasa. Tuhan akan membukakan pintu yang pertama, keluarga dan kerajaan. Aku akan mengokohkan untuk selama-lamanya di hadapanku, kata Tuhan. Hanya saudara, jangan pernah berhenti untuk mengikuti Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah berhenti untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan pernah menganggap kecil pelayanan yang kecil. Jangan pernah menganggap kecil apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan. Belajar menghargai Tuhan lewat semua yang Tuhan berikan. Bukankah firman Tuhan katakan, ketika kau setia dalam perkara kecil, aku berikan perkara yang besar. Firman itu berlaku, tidak pernah tidak berlaku, selalu berlaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini makin gelap. Nanti saudara akan lihat, kalau saudara orang di marketplace, saudara akan lihat orang-orang yang punya usaha yang tidak mengenal Tuhan. Waktunya tiba, dia akan cari pekerja-pekerja, leader-leader yang takut Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan, dia punya yang namanya proteksi. Dia punya selubung kemuliaan. Sehingga apa? Sehingga kutuk, tulah, belalang itu tidak bisa rampok, nyuri, dan lain sebagainya. Tapi usaha yang tidak punya Tuhan, yang tidak punya proteksi, maka kalau bukan dia hancur, itu akan menjadi sarang
daripada kejahatan. Kalimat berikutnya katakan begini, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, bicara tahta kepada Daud. Apa pintu yang kedua, janji yang kedua Tuhan berikan kepada Daud soal tahta ini? Yang pertama tadi soal keturunan, keluarga, Tuhan memberikan Salomo. Dan yang kedua soal tahta. Apa yang terjadi Tuhan berikan? Tuhan berikan Daud menemukan wilayah tanah di mana disitulah dibangun yang namanya Bait Allah. Tuhan memberikan wadah, tempat yang benar. Kenapa harus ada itu? Karena disitulah Tuhan kita bertahta, dan disitulah Daud menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan. Dan Daud akan dikokohkan. Bicara tahta, bicara singgasana, bicara soal otoritas. Saya mau katakan saudara, orang Kristen yang tidak punya otoritas tidak akan ditakut sama iblis. Jangankan iblis, sama tuyul aja kita pasti lari. Pasti. Gak usah lawan musuh. Lawan setan yang kecil-kecil aja, dia gak takut kepada saudara. Kalau saudara tidak punya otoritas. Akhir zaman banyak hamba Tuhan yang muncul, banyak yang pintar khotbah, banyak yang pintar mengulik firman, banyak. Tetapi tidak banyak yang lahir dengan otoritas, yang punya kuasa. Sebab firman Tuhan katakan, hak kerajaan Allah bukan perkataan tetapi kuasa. Anda khotbah, Anda menyampaikan banyak hal, Anda bisa pelajari semua itu dan Anda bisa. Tapi bicara kuasa, bicara otoritas, Anda tidak bisa pelajari di dunia manapun. Cuma satu Anda bisa, ketika Anda menghidupi kebenaran. Dan itu perlu proses waktu dan pembuktian. Makanya akhir zaman apa? Banyak orang akan mencari mana orang-orang yang punya kuasa Tuhan. Orang yang punya kuasa Tuhan, dia punya terang kemuliaan Tuhan. Dia punya terang dan minyak di atas kepalanya. Sehingga kekejutan malam datang, maka orang ini akan dilewati. Ketika kehancuran datang, maka milik orang benar itu akan dilewati. Bukankah ini tidak terjadi di zaman perjanjian lama? Dan siapakah orang-orang yang bisa menuai di akhir zaman? Saya mau katakan orang-orang yang punya otoritas ilahi yang benar. Saudara, makanya ketika Daud, Tuhan berikan wilayah tanah untuk membangun Bait Allah, Daud makin kokoh. Setiap peperangan Daud selalu menang. Kenapa? Otoritinya. Otoriti bicara kemuliaan, bicara kuasa, bicara tahta, bicara mahkota, bicara selubung ilahi. Seperti bayi yang masih di dalam kandungan, diselubungi. Kan tadi pujian katakan penyertaan Tuhan itu sempurna. Bagi siapa? Bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Penyertaan sekali lagi dengan
kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan itu yang terutama di dalam setiap kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, maka tahun 2024 ini Tuhan akan mengerjakan untuk melakukan yang namanya spiritual breakthrough. Dia akan melakukan terobosan-terobosan besar di dalam kerohanianmu. Ya, spiritualmu akan mengalami terobosan besar. Engkau yang memang yang punya karunia-karunia, maka tahun ini akan dibukakan dengan luar biasa. Karena Tuhan mau semua itu berfungsi. Maksimalkan talentamu, maksimalkan karuniamu, maksimalkan kemampuanmu, saudara. Maksimalkan kuasa yang ada padamu. Jangan ditanam di tanah. Mana Tuhan nanti? Pakai semua. Gak usah sumut-sumut, gak usah lihat kanan kiri, gak usah noleh lihat orang mau apa. Engkau kerjakan fokus, maka engkau diberkati Tuhan. Gak usah lihat gereja gede kecil, gak usah. Fokus. Biar berlari pada tujuan bagian saudara. Sudah banyak dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan mengotorkan otoritas kuasa ilahi bagi anak-anak. Supaya apa? Ketika engkau berkata-kata, maka semua jadi. Ketika engkau katakan orang lumpuh ini berjalan, dia berjalan. Engkau katakan pintu yang tertutup terbuka, dia terbuka. Kemana engkau pergi, maka engkau akan mengusir kegelapan. Saudara, saya mau saksikan akhir tahun saya ke Jakarta, ada Natalan di sana. Natalannya itu kumpulan para lawyer, saudara. Singkat ceritanya gini, ada 3 orang yang percaya terima Kristus pada hari itu. Yang tidak percaya kepada Tuhan dari sebelah, saat itu juga dia terima Tuhan. Di Natal itu saya pimpin dia doa, dia terima Tuhan. Dapat berkat 3 jiwa di akhir tahun. Di awal tahun saya dapat 2 jiwa, dua-duanya dari sebelah. Saya mau kesaksian begini, saudara. Ibu ini, saya terakhir ketemu dia kurang lebih hampir 20 tahun lalu. Suaminya itu aparat. Ya. Waktu dulu saya ketemu itu pangkatnya masih rendah. Ternyata sekarang itu udah tinggi. Ya, kalau di sini itu udah bintang-bintang, saudara. Ibu ini sakit jantung. Nah, sakit jantung dan harus dioperasi. Waktu dia mau dioperasi, yang mau operasi ini, dia ini 3 dokter, 1 profesor dan 2 dokter ahli. Tapi 3-3 ini Kristen. Kemudian ibu ini dibius, saudara, karena dia mau dioperasi jantung. Dan profesor itu katakan ini operasi yang paling berat. Kenapa? Selama 40 tahun katanya, ini pasien yang venanya paling super kecil. Kata dia, saya nggak pernah lihat saya vena itu gimana. Tapi kata dokternya seperti itu, venanya paling kecil. Ibu ini dibius, saudara, nggak tidur. Disuntik, dibius, nggak tidur ibu ini. Sampai kepada limit yang sudah ditetapkan. Ini ibu gak tidur. Profesornya bingung. Ini ibu ini kan jangan tidur. Kan gak mungkin disuntik lebih lagi, kan nanti jadi malpraktek nanti. Jadi 3 dokter ini bingung mau ngapain ini. Ibu bius gak pingsan-pingsan dia. Saudara, akhirnya 3 dokter ini coba mulai kerjakan pelan-pelan. Ini beresiko sangat tinggi. Tapi mau bagaimana? Ibu ini gak bisa pingsan dia. Jadi sebelum itu, saudara, dokter ini nanti dia minta izin sama ibu ini. Karena dia masih sadar. Ibu, sebelum kita mau operasi,
izinkan kami berdoa dulu menurut keyakinan kami. Ibu bilang, silakan Anda berdoa. Saudara, sebelum dokter itu berdoa, tiba-tiba ibu ini tengok ke kiri dari tempat dia mau dioperasi. Dia tengok ke kiri. Terus dia lihat, kenapa ada orang jubah putih? Ada orang jubah putih. Terus kemudian tangannya ini pegang tongkat. Dia bilang seperti sebatang kayu, tapi itu seperti tongkat katanya. Kemudian orang itu berkata begini kepada dia, Tuhan pasti sembuhkan. Nah, ketika orang ini ngomong, saudara, dokternya berdoa, kata-katanya sama. Jadi selama dokter itu berdoa, dia katakan begini, orang yang bicara ini seperti menuntun dokter ini berdoa, karena kalimatnya sama. Jadi orang yang pakai jubah putih ini bicara ini, dokternya bicara yang sama, saudara. Makanya saudara jangan merasa bahwa saya tidak bisa doa. Percayalah, Holy Spirit selalu pimpin kita. Akhirnya singkat cerita, saudara, ibu ini dioperasi kurang lebih 1 jam, tapi dalam keadaan yang sadar. Dan ibu ini katakan, saya tidak rasa sakit setitik pun. Dan dia katakan, saya rasa operasi itu cuma seperti 5 menit. Saya tengok lagi, kok udah selesai? Dokter bilang udah selesai. Saya langsung berdiri. Dokter bilang, ibu gak boleh berdiri, ini baru selesai operasi. Saya ini sembuh. Dokternya tanya, ibu ini sebenarnya siapa sih? Apa yang ibu alami tadi? Dia katakan, dia cerita, dia lihat orang yang berjubah putih. 3 dokter ini langsung berlutut dan katakan, praise the Lord. Dan 3 dokter ini tidak mau dibayar, dia dioperasi. Karena dia tahu bukan dia yang sembuhkan, tapi Tuhan yang sembuhkan. Saudara, akhirnya ibu ini menghubungi saya. Dia katakan begini, Roman, orang yang baju putih itu waktu saya lihat, kok saya lihat wajahnya itu kamu. Orang sebelah saudara. Waktu dia bilang saya mikir, saudara, saya aja gak hafal mukanya karena udah hampir 20 tahun lalu ya. Dia bilang selesai dari rumah sakit, dia kasih hijabnya kepada dokter, kenang-kenangan. Dia buka FB, dia buka IG, dia lihat cari foto saya, dia zoom berkali-kali, dia katakan tidak salah, itu Anda. Dan saya ini mau ketemu Anda untuk ucapkan terima kasih karena Anda sudah datang doakan saya dan saya sembuh. Saya mau katakan, saudara, dia tanya, dia nggak tahu saya pendeta, nggak tahu karena hampir 20 tahun lalu kita ketemu. Dia terus tanya begini, maaf Roman, saya mau tanya, apakah Anda pendeta? Karena saya lihat Anda mengenakan jubah warna putih. Saya tanya sama dia, emang kenapa kalau orang jubah putih harus pendeta? Dia bilang, karena itu ada kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya layani dia, saudara. Dia percaya Tuhan. Dan saya percaya. Tapi saya belum sampaikan kepada suami saya. Saya masih keep rahasiakan. Saudara, saya mau katakan begini. Kok bisa seperti itu kejadian? Kalau saudara yang sebagai pendoa, mungkin saudara pernah mengalami hal seperti itu. Kok bisa roh kita itu pergi kepada dia untuk mendoakan orang? Korintus katakan, ketika kita tidak bisa berdoa, maka roh kita akan berdoa. Saudara, ada terjemahan lain yang mengatakan begini, bahwa roh kita itu, dia akan pergi menyampaikan sesuatu. Jadi saudara jangan pernah merasa bahwa roh saudara itu seperti bayangan. Kalau saudara angkat tangan, dia angkat tangan. Saudara turun tangan, dia turun tangan. Saudara tidur, dia tidur. Saya mau katakan, roh orang benar adalah produktif. Makanya Elisa katakan kepada Gehazi, bukankah rohku bersama dengan kamu?
Jadi roh saudara itu produktif. Kenapa? Karena Anda punya otoritas ilahi. Ketika Anda tidur, kenapa firman Tuhan katakan Tuhan memberkati anaknya di waktu tidur? Karena roh saudara itu terus bekerja, saudara. Rohmu itu aktif bekerja. Cuma pikiran kita yang nggak nyampe bagaimana cara kerja. Tapi percayalah firman Tuhan katakan aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepadaku. Maka aku terus bekerja. Bukankah roh itu tidak diberikan kepada kita sebagai orang percaya? Makanya orang benar itu saudara ditakuti sama iblis. Kenapa? Rohnya produktif. Dia tidur aja rohnya bekerja. Dieksekut semuanya. Ketika hidupmu benar. Makanya Bapak, Ibu jangan pernah padamkan rohmu. Tapi benar. Jangan pernah remehkan saya ini cuma bisa seperti ini. Jangan. Anda tidak tahu rohmu sedang bekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Selang 3 hari ada orang Buddhis disuci juga dia terima Tuhan. Cari solusi dengan kreditnya masalahnya gak bisa. Apa dia tahu? Saya ini sudah cari teman-teman saya yang juga pendeta, tapi kalau saya hasilnya cuma bertengkar aja. Ya saya diam aja saudara. Saya cuma dalam hati, kenapa sih hamba Tuhan menghasilkan pertengkaran? Hanya otoritinya hilang. Kenapa? Karena hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita layani saudara, ibu ini nangis dan dia percaya Tuhan. Saya mau katakan saudara, penuaian ini sudah ada di depanmu. Bahkan ini sudah sedang bergejolak. Orang-orang benar perlu dipersiapkan. Saya mau katakan penuaian besar itu terjadi, tapi orang benar harus diberkati terlebih dahulu. Orang benar harus dipersiapkan terlebih dahulu. Orang benar harus punya otoritas ilahi. Baru engkau bisa menuai, baru bisa engkau menerima janji Tuhan yang sempurna dalam kehidupan. Kalau tidak Anda nggak bisa apa-apa saudara. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2024 ini Tuhan akan melakukan breakthrough dalam keluarga. Tuhan akan melakukan breakthrough di dalam usaha. Dan Tuhan akan melakukan breakthrough di dalam kerohanian. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apa langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan? Saya mau katakan, memperkuat keluarga. Saudara harus membangun keintiman yang sungguh di dalam Tuhan. Harus. Suami, istri, anak-anak, percayalah. Yang Anda bilang suami saya susah Pak Pendeta, istri saya susah, buang itu kata-kata susah tahun ini. Bisa. Maka Anda akan lihat ketika engkau menaruh harapanmu dalam otoritas ilahi, maka itu akan terjadi. Kenapa? Ini harusnya. Ini masa yang syukur bagi gereja Tuhan. Ini masa yang syukur bagi setiap kita. Makanya karunia talenta itu akan bertumbuh dengan pesat sekali saudara. Kalau lagi musimnya Anda mau habisin itu dia akan keluar terus, akan keluar terus. Anda gak bisa stop kecuali musimnya berhenti. Ini masanya. Makanya buka mata rohani, buka telinga rohani. Lepas langkahmu ini melangkah di mana Tuhan bawa. Lakukan yang terbaik, maksimal. Percaya 2024 breakthrough yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Katakan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terus harus kita lakukan di dalam marketplace, dalam usaha? Saya mau katakan, mulai juga hadirkan Tuhan di sana. Jangan lupakan siapa. Setiap orang yang bekerja
Yang tadi saya katakan, keluargamu akan diperbesar kapasitasnya. Dalam usahamu, orang-orang yang kau pimpin akan diperbesar kapasitasnya. Diperbesar. Maka di situ engkau akan lihat, Anda akan mampu berjalan makin jauh. Anda akan mampu mengerjakan hal-hal yang Anda tidak pikirkan, tapi Anda mampu mengerjakan. Kenapa? Ada kapasitas yang dibesarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, lapangkan tempat kemah, bentangkan tenda kediaman. Jangan menghemat ke kanan ke kiri, sebab keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Beritu terjadi, saudara. Kemudian, ketika engkau sudah membangun di marketplace usaha, Anda lihat, ya, tahun ini Tuhan akan tambahkan ladang yang baru bagi Anda yang berusaha. Anda akan lihat, kita akan buktikan asal Anda benar. Kemudian apa soal otoritas, saudara? Bangunlah intimasimu dengan Tuhan. Bangun. Ketika engkau membangun intimasimu, engkau sadar dengan pengertian yang baru, maka karuniamu, panggilanmu, jawabanmu itu akan tampil. Dia akan berdiri teguh. Anda akan tahu jawabanmu apa. Karena kitab Efesus katakan, jawatan inilah yang bekerja untuk menyempurnakan gereja Tuhan sampai menuju namanya kedewasaan penuh. Tidak ada gereja yang dewasa kalau jawatan tidak berjalan. Dan kata firman seperti itu, bukan kata saya. Karena setiap panggilan itu sangat dibutuhkan untuk melengkapi, menguatkan, menyempurnakan sampai kita kuat, teguh, orang yang dewasa, orang yang dipercaya Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ini saudara, saya mau katakan, saya mau sharing malam hari ini untuk pesan bagi saudara di tahun 2024 ini. Ada strengthening family and authority. Siap semua? Saudara siap? Saya harap firman ini saya sampaikan bukan sekedar hanya firman yang saudara dengarkan hanya karena ibadah, tapi biar ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan. Dan saya rindu Desember nanti di sini akan penuh dengan kesaksian yang luar biasa. Soal family, soal marketplace, dan soal pelayanan-pelayanan yang dahsyat. Saya percaya. Mari saudara bagi berdiri. Saudara berdiri. Bukan karena kekuatanku,
terjadi dalam hidup. Asal satu saya mau katakan, mulai awal tahun engkau harus sungguh-sungguh dan komit di hadapan Tuhan. Gak ada cara lain, saudara. Anda gak bisa berhasil mendapatkan breakthrough hanya dengan didoakan. Gak bisa. Saya hamba Tuhan, bukan tidak senang saya mendoakan orang, tetapi harus ada komitmen yang anak-anak Tuhan kerjakan. Maka ketika hamba Tuhan berdoa, itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Komitmen sangat memperlukan. Pertobatan boleh pertobatan, tapi kalau selalu umat gak ada gunanya, saudara. Tapi orang yang komit selalu dia tobat dalam hidupnya, dan pasti dia melakukan kebenaran yang utuh sampai akhir. Saya mau tanya bagi saudara, saudara yang komit, saudara komit, mari sama-sama angkat tanganmu. Saya mau berdoa bagi saudara. Oh Jesus, biar nanti posisi dan kita refrain ujian ini dengan lembut. Saudara masing-masing berdoa sebelum saya berdoa bagi saudara. Tuhan cari orang komit, your family, your kingdom, your town, keluargamu, marketplace, usaha, pelayanan, otoritasmu akan mengalami terobosan besar asal engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, asal engkau menghidupi cara hidup surgawi. Maka itu jadi dengan pasti di dalam kehidupan. Jangan sia-siakan tahun ini. Jangan engkau berdoa yang terulang-ulang seperti tahun kemarin, tetapi mulailah dengan sesuatu yang baru dalam komitmen. Tuhan, kami berdoa Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, menghargai anugerah semua keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, otoriti ilahi akan dikokohkan di dalam Tuhan. Tahun ini engkau melihat perbuatan yang ajaib. Mata jasmanimu akan melihat itu, bahwa engkau tidak salah memilih Tuhan yang hebat, yang waktunya sekarang dia menyatakan bahwa dia ajaib, dia dahsyat, dia tidak bisa direndahkan, dia tidak bisa dipermainkan. Dia akan menyatakan bahwa aku Allah yang hidup bagi umatku, aku Allah yang perkasa bagi umatku, dan aku Allah yang sanggup menyatakan semuanya. Aku sanggup menaklukkan seluruh isi dunia ini asal umatku hidup di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, keluarga, usahamu, panggilan, otoritasnya diperkuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatimu, lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Jangan pernah menunda, kerjakan semuanya dengan sukacita. Jangan pernah menunda berlama-lama, kerjakan dengan pasti, dengan tepat, dengan cepat. Maka kau akan melihat itu, bahwa Tuhan tidak akan berlama-lama untuk menaruh setiap janjinya di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, anugerahmu Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus, semua warga Tuhan, anak-anak, keluarga mereka, usaha mereka pakai untuk kemuliaan. Otoriti ilahi itu
akan membuka semua yang bukan dari Tuhan, akan dilepaskan daripada sampai kau mengenakan kemuliaan Tuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa itu akan melucuti semuanya dan menggantikan semua dengan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara terus berdoa masing-masing. Samuel 7 ayat 16 itu berlaku dalam hidup keluarga, makan usaha, makan otoriti ilahi akan dipulihkan di dalam nama Yesus, akan dikokohkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tahun ini engkau akan melihat bahwa Tuhanmu mengasihimu, bahwa Bapamu yang di surga sangat mengasihimu, yang mengerjakan dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Olahraga dan usahamu, bahkan panggilanmu dikokohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini menjadi tahun yang luar biasa dalam kehidupan. Aku akan melihat Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan memulihkan semuanya sampai kau bersukacita dan mengatakan bahwa Dia baik dan suka di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kokohkan engkau, apa yang kau kerjakan di luar biasa, dan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Maka tahun ini semua itu akan tampil dinyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya Tuhan, ini waktunya Tuhan, ini waktunya Bapa, ini waktunya Tuhan. Kau perkuat anak-anakmu Tuhan, perkuat bahkan apa yang dikerjakan anak-anakmu, perkuat dalam nama Tuhan Yesus. Panggilanmu Tuhan untuk melayani Kau makin kuat, makin tajam, makin luar biasa. Urapan Tuhan yang begitu dahsyat itu mengalir di dalam kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seperti apa yang Tuhan mau, jadi seperti apa yang Tuhan mau, jadi seperti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Kau kokohkan semua anak-anak itu, kokohkan semua anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kokohkan semuanya, kokohkan setiap keluarga, setiap usaha, bahkan setiap otoriti ilahi anak-anak memang kokohkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuat Tuhan, bukan hatinya yang Bapa, bahwa Kau mampu melakukan semuanya, sebab Allah yang Dia kenal, Allah yang hebat, yang hidup, yang dahsyat. Maka Kau menyatakan di tahun ini, sehingga masa telinganya akan melihat dan mendengar bahwa Kau Allah ajaib dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkan dan bisa hidup maka firman itu akan berlaku dalam hidup. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kerjakan semuanya yang mampu, Tuhan yang kerjakan semua yang Tuhan kerjakan semua tergenapi Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga usaha, maka otoritas ilahi itu akan bersinar terang di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Waktunya Tuhan bagi anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang mata kaya siapa nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan segala itu, bagi Allah yang menguruskan, sehingga Dia memberikan yang terbaik di dalam kehidupan.
hadirat-Mu, Bapa. Semua adalah hadirat-Mu, Tuhan. Semua adalah hadirat-Mu. Semua adalah hadirat-Mu, Tuhan. Semua adalah hadirat-Mu digenapi. Digenapi ya Bapa. Digenapi Tuhan. Digenapi Tuhan. Digenapi dalam nama Yesus. Firman ini digenapi dalam kehidupan. Firman ini digenapi dalam hidup. Firman ini digenapi. Maka Yesus nama Yesus. Firman ini digenapi Tuhan. Percaya, percaya aku melihat. Percaya ada kekuatan yang besar yang memampukan kau, menguatkan meneguhkan kau. Kau akan berjalan dalam kemustahilan, tapi kau akan melihat hal yang dahsyat bersama dengan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah Tuhan, jadilah Tuhan, jadi Tuhan, firman digenapi bagian di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu sekali lagi Tuhan, limpahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan, limpahkan bagi anak-anak-Mu, limpahkan anugerah yang baru Tuhan, anugerah yang baru penyembahan penyembahan surgawi dan turun atas anak-Mu, ada pintu lidah yang diserapi, ada penyembahan yang baru Tuhan turun atas anak-Mu ini ya Bapa.
menyampaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan jadikan setiap kami anak-anak-Mu sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau setia melakukan firman-Mu, kami akan menerima breakthrough yang daripada Tuhan, baik di dalam keluarga kami, breakthrough di dalam setiap usaha pekerjaan kami, maupun breakthrough di dalam kerohanian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Roman, yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, baik di dalam pelayanan, baik di dalam keluarga, di dalam kesehatan, dan apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau sudah melawan setiap kami umat-Mu Tuhan dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar kami juga akan memberikan persembahan, kami mau memberikan dengan hati bersyukur, dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, sambil kita memberikan persembahan malam hari ini, ada pengumuman. Ya, saya serahkan kepada Ibu Putra untuk bisa melakukan pengumuman malam hari ini. Baik, persembahan bisa bicarakan. Shalom semua, diberkati Tuhan malam hari ini saudara. Siapa yang siap ngebut bersama Tuhan, kita tangkap setiap tahun ini sudah penuh mujizat ya, seperti hamba yang tadi sampaikan. Amin. Untuk pengumuman, mungkin untuk pertemuan berikutnya akan di-share melalui WA ya. Biasanya kita ada pertemuan meeting prayer di tempat ini pada minggu kedua ya Ci. Pada setiap bulan pada minggu kedua. Nanti teman-teman juga akan di-share WA juga oleh dari Jenat. Dan kembali lagi kan kami juga mengucapkan syukur, terima kasih Pak Roman dan Ibu buat pelayanannya. Luar biasa kami diberkati dan kami siap bersama-sama lihat breakthrough. Tahun ini semua harus breakthrough. Tadi Pastor bilang nanti Desember ada kesaksian. Saya nggak mau Pastor. Februari, Maret, April, Mei dan setiap bulan kesaksian buat kita ya. Dan juga saya juga mau sedikit bersaksi. Mungkin Desember kemarin ini waktu yang ajaib ya buat gereja Tuhan. Pak Jokowi mampir ke Betani Minden. Itu jarang-jarang dan baru kali ini mampir ke gereja bikin ibadah Natal nasional. Dan kemudian barusan juga Pak Philip Mantova ngisi Natal sekota di Balai Kota Surabaya. Dan tidak pernah seumur-umur Natal itu di Balai Kota saudara. Dan juga beliau juga ngisi di Jakarta, dipanggil sama ASN dan DPRD. Saya cuma melihat gini, ini waktunya gereja Tuhan bersinar. Ini waktunya anak-anak Tuhan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan cuma kerjanya Pak Roman dan Ibu ya. Kita semua ini harus efektif. Oke, berikutnya sekian. Oh, perjamuan. Oke, Bapak Ibu sudah terima perjamuan semua? Nanti biar hambanya, boleh Pak, itu perjamuan. Ini tanda roti dan anggur kita dimateraikan, fulfill, di-press sama firman Tuhan. Tidak ada yang tercecer. Ini Bapak. Berkati dahsyat. Katakan amin. Roti ini istirahat dan firman Tuhan bagi berdiri. Terlihat setiap firman yang berbicara, firman yang dahsyat, yang hidup, yang luar biasa. Untuk berbicara kepada tubuh, jiwa, dan rohmu. Ya, dan selalu firman tidak pernah salah. Ingat, firman adalah roti kehidupan
yang ilahi. Sehingga dia pasti bekerja kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Diangkat roti itu melebihi kepala. Saudara ingat, tiap pengorbanan Kristus, tubuhnya yang dicambuk, yang hancur, itulah yang membuat engkau menjadi freedom di hari-hari ini. Engkau menjadi orang-orang yang merdeka. Engkau bukan hanya sehat secara rohani, tetapi juga engkau sehat secara jasmani. Engkau akan dipakai Tuhan bekerja dengan luar biasa di ladang Tuhan untuk penuaian-penuaian besar. Sehingga pengorbanan Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu yang saudara pegang roti ini melambangkan tubuh Kristus. Inilah yang kau akan pakai hari-hari ini untuk menuai tubuh-tubuh yang lainnya, untuk menuai jiwa-jiwa yang lainnya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Darah angkat cawan itu melebihi kepalanya. Setiap darah yang mengalir, itulah yang melepaskan engkau dari semua ikatan. Supaya engkau hidup dalam percepatan. Engkau hidup di dalam rencana-rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau dibebaskan dan engkau juga punya kuasa untuk membebaskan banyak orang. Sehingga darah ini akan terus mengalir, menguduskan, menyucikan, bahkan terus mengangkat kehidupanmu. Tidak lagi berada di bawah gantung, tetapi semua berada di atas kaki dia. Mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari saudara ambil waktu mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Orang yang akan siapa yang kasih anugerahmu, anugerah lewat dan darah ini terus mengalir. Bapak Raika setiap anak-anakmu di tempat ini menjadi bangsa yang kudus, menjadi imamat yang merajani, menjadi umat yang punya Allah yang hidup, menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang punya otoriti ilahi, orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hidup di dalam terang sampai hari Tuhan tiba. Tuhan memberkati dan biarlah kasih Tuhan terus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Saudara, mari berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih buat kesempatan Tuhan yang Kau berikan, yang boleh memuji menyembah semua anak kasih-Mu. Kami saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan dengan otoritas-Mu, aku lepaskan blessing Tuhan untuk Indonesia. Kau memberkati bangsa kami Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang murah sandang pangan, aman, damai sejahtera, keadaan kondusif, bahkan sampai paling bawah. Mereka boleh merasakan kasih-Mu, sehingga banyak orang yang berbalik di jalan-jalan. Kami rindu Tuhan, begitu banyak pernah terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kalau sebentar bangsa kami akan mengadakan pemilu, mari Bapak Engkau ambil alih. Engkau Tuhan yang memilihkan kepada kami Tuhan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, yang punya hati yang melayani bangsa ini, sehingga benar-benar Tuhan Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati
Indonesia Tuhan jadi berkat bagi banyak bangsa. Indonesia jadi mercusuar dunia. Bahkan Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati. Setiap roh perpecahan, roh adu domba kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan blessing juga Tuhan untuk kota kami Surabaya. Engkau menjaga kota kami dengan tembok kami. Menjauhkan Tuhan dari setiap bencana alam. Oh, sakit penyakit virus apapun kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan roh doa atas kota kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kota ini berbeda dengan kota yang lain. Kami rindu biar api doa itu boleh menyala-nyala kembali. Banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga lepaskan blessing. Engkau memberkati hamba-hamba, anak-anakmu gereja-gerejamu. Berkati mereka Tuhan. Tunduk perlindungan sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Sangat meriah haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan. Para mempelai Kristus, imamat yang raja, orang-orang yang diurapi Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Engkau hidup dalam berkat Tuhan. Engkau hidup di dalam kelimpahan di dalam Dia. Engkau hidup dalam kemuliaannya yang nyata. Engkau menjadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan makin bersinar. Engkau akan menjadi garam dunia. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kemuliaan Tuhan terbit dan terus bersinar di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.